Alkitab merupakan firman Tuhan yang ditulis oleh 40 orang yang diurapi Roh Kudus dengan berbagai latar belakang waktu, budaya, serta keadaan dalam kurun waktu 1500 tahun. Walaupun mereka sebagian besar tidak saling mengenal, tetapi Roh Kudus mengurapi mereka untuk menuliskan apa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan bakal terjadi dalam kehidupan manusia. Dari dalam Alkitab kita dapat menemukan sejarah masa lalu, dari penciptaan sampai nubuatan dari apa yang akan terjadi, yang bakal terjadi di akhir zaman sampai akhir dunia ini. Perang terbuka antara Iran dan Israel yang terjadi 14 April 2024 sangat mengejutkan dunia, sebab sejak 1980, Iran secara sembunyi-sembunyi menyerang Israel menggunakan beberapa kelompok radikal seperti Hamas, Hezbollah, dan lain-lain. Namun, 14 April 2024, Iran untuk pertama kalinya setelah 44 tahun secara terbuka menyerang Israel. Hal ini merupakan penggenapan dari nubuatan di dalam Alkitab bahwa Iran atau Persia dan Elam akan berperang melawan Israel dan suatu saat akan didukung oleh Rusia dan sekutunya. Mari kita sadar bahwa perang dunia ketiga sudah di depan mata, dan itu artinya kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Putuskan hari ini untuk kita mau mengikut Yesus, cinta Yesus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jika Anda setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Amin, amin. Yesus selalu menolong dan menjaga kita, bahkan sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jika Anda percaya, ayo coba ketik katakan, Yesus penjaga hidupku. Yesus penjaga hidupku. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya, kiranya berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda dalam sosial media, dan juga Anda bisa komen yang baik serta pencet jempolnya sekarang juga, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini mata dunia sedang tertuju kepada Iran dan Israel. Nah, kita akan belajar sebuah renungan firman dengan tema nasib Iran di akhir zaman. Ternyata negara Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yang berasal dari bekas kerajaan Persia dan Elam. Jadi nama lain Iran sebenarnya adalah Persia dan Elam. Persia atau Iran atau Elam didirikan pertama kali pada tahun 550 sebelum Masehi oleh Cyrus Agung, atau saudaraku yang kita kenal di dalam Alkitab Indonesia adalah yaitu Raja dari Kores, ya, Raja Kores, menjadi negara adikuasa pada zaman kuno. Nama Persia diganti menjadi Iran pada tahun 1930. Tahukah Anda bahwa Iran atau Persia atau Elam mempunyai banyak hubungan dengan bangsa Israel di dalam Alkitab? Anda masih ingat pada zaman kitab Nabi Daniel, ketika akhirnya karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka saudaraku Israel dikalahkan oleh Babel, dan Daniel ditawan dengan Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Jadi saudara sekalian, Daniel juga akhirnya menjadi pejabat penting dari kerajaan Media Persia. Kita ingat juga dalam kitab Esther, ada Ratu Esther. Dia adalah ratu daripada kerajaan Media Persia, Raja Ahasiveros, yang membawai 127 kerajaan-kerajaan yang lain yang takluk kepada Persia.
Raja Kores atau Cyrus Agung dipakai Tuhan untuk membangun kembali bait suci Israel di Yerusalem pada zaman Nabi Nehemia dan Nabi Esra dan orang-orang sezamannya. Dipercaya juga bahwa orang-orang Majus dari timur yang datang kepada Yesus waktu Yesus dilahirkan di Betlehem itu berasal dari Persia. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, maka saudara sekalian, Roh Kudus mengurapi 120 orang murid-murid Yesus untuk berkata-kata tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam berbagai bahasa-bahasa dunia. Dan kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, tercatat juga Roh Kudus menyampaikan kabar itu kepada bangsa-bangsa yang lagi kumpul di Yerusalem, termasuk dalam bahasa Pertia, atau juga bahasa Persia, bahasa Media, dan bahasa Elam. Jadi ternyata saudara sekalian, Iran atau Persia atau Elam ternyata tidak asing di Alkitab. Karena sebetulnya ada begitu banyak hal-hal yang pernah tercatat di Alkitab berkaitan dengan Persia atau Elam, atau sekarang disebut Iran. Nah, tadinya hubungan Israel dengan Iran sangat baik, sangat erat. Sampai akhirnya Iran mengalami revolusi tahun 1979, sehingga Iran menjadi negara Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini di awal. Nah, sejak dipimpin oleh Khomeini yang menganut Islam radikal dan benci terhadap Israel, maka Iran mulai memusuhi Israel hingga hari ini. Selama ini Iran menyerang Israel secara sembunyi, tangan dengan menggunakan beberapa kelompok teroris seperti Hamas, Hezbollah, Houthi, dan sebagainya. Tetapi, saudara sekalian, yang menarik untuk pertama kalinya, sejak 14 April 2024, Iran secara terbuka, secara terang-terangan, menyerang Israel dengan meluncurkan roket lebih dari 300 buah. Namun ternyata, saudaraku, 99% berhasil ditangkal ya oleh pasukan Israel. Lalu kemudian kita mendengar akhirnya Israel, saudaraku, menyerang, saudaraku, yaitu satu kota yang ada di Iran, dan ternyata kita lihat bahwa beritanya kerusakan yang ditimbulkan itu lumayan parah kepada sistem radar daripada pasukan udara Iran. Nah, bagaimana nasib Iran atau Persia atau Elam di akhir zaman sesuai dengan nubuatan Alkitab? Tentunya tujuan pengajaran ini kita berdoa bagi perdamaian antara Iran dengan Israel. Saya percaya Tuhan cinta Israel, tapi Tuhan juga cinta Iran. Kita tentu perlu berdoa juga bagi kesejahteraan Israel, kesejahteraan Palestina, tapi juga kesejahteraan Iran, dan juga bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, bahkan seluruh bangsa. Saya percaya Tuhan cinta semua bangsa. Tetapi saudara sekalian, mau tidak mau, semua manusia, bahkan pemimpin negara, diberi Tuhan free will untuk mengambil keputusan dalam memutuskan sikap mereka terhadap bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Nah, saudara sekalian, ternyata Iran atau Persia atau Elam di akhir zaman sudah dinubuatkan akan memusuhi, bahkan berperang melawan Israel. Tepatnya sekitar 2600 tahun yang lalu, dua orang nabi penulis Alkitab, yaitu Nabi Yeremia dan Nabi Yeskiel, sudah menubuatkan atas ilham Roh Kudus apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi dengan Iran. Ayo yang percaya coba ketik katakan firman Allah, ya dan amin. Ya, coba ketik katakan firman Allah, ya dan amin. Dan kalau nubuatan-nubuatan yang lain sudah dikenapi, bahkan sekali diteliti, sudah lebih dari 80% nubuatan di Alkitab tentang akhir zaman sudah dan sedang dikenapi. Apalagi 20% sisanya pasti juga akan dikenapi. Nubuatan Nabi Yeskiel tentang keterlibatan Iran dalam perang Gog Magog atau perang besar atau perang dunia ketiga
Itu kita bisa dapatkan dan kita bisa lihat dalam Yeskiel 38 ayat 5 sampai 6. Saya sudah sampaikan pada episode minggu lalu tentang Perang Dunia Ketiga. Jika Anda belum menyaksikan, silakan Anda menyaksikan di file YouTube channel Bethany Miracle Center, Perang Dunia 3 PDT Lukas Kusuma. Nah, saya ulang lagi, saudaraku, lihat dalam nubuatan Nabi Yeskiel, dikatakan dalam Yeskiel 38 ayat 5 sampai 6, orang Persia, ingat Persia adalah Iran, ya, atau Elam, Iran. Orang Persia atau Iran, Ethiopia dan Put, ya, Ethiopia kita tahu, Put ini adalah Libya. Menyertai mereka, menyertai siapa? Menyertai yaitu Rusia. Kalau Anda baca sebelumnya. Dan semuanya dengan perisai dan ketopong, dengan perlengkapan perang yang mereka miliki. Lihat ayat yang ke-6. Orang Gomer dan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma, ya, Gomer dan Togarma ini adalah Turki dan sekitarnya. Dari utara sekali, ya, dari utara Israel, kalau Anda lihat itu adalah Turki, dan paling utara sekali adalah saudaraku Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Nah, kekasih Tuhan, Persia atau Iran akan bersatu dengan Rusia, Turki, Ethiopia, Libya, dan sekutu-sekutu yang lain untuk berperang melawan Israel. Namun kita lihat dalam Yeskiel pasal 38, 39, terutama dalam Yeskiel 39, akhirnya Tuhan membela Israel, sehingga para musuh-musuh itu kalah. Nah, saudaraku, itulah nubuatan tentang Iran dari kitab Nabi Yeskiel. Namun ternyata Tuhan juga memberikan pesannya kepada nabi yang lain di perjanjian lama, yaitu Nabi Yeremia. Sehingga saudara sekalian, Nabi Yeremia mendapatkan pesan Tuhan tentang yaitu Elam atau Persia atau Iran. Sebelum terjadi perang Gog-Magog, apa yang akan terjadi terhadap Iran, Persia atau Elam? Mari kita lihat bersama di dalam Yeremia pasal yang ke-49 ayat 34 sampai 39. Judulnya adalah mengenai Elam. Dan ingat, Anda nanti bisa Google, saudaraku, kerajaan Elam tadinya dan kerajaan Persia akhirnya jadi satu dalam negara Iran sekarang ini. Mengenai Elam, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itu ribuan tahun dari sekarang. Nabi Yeremia mendapatkan pesan Tuhan apa? Lihat ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku Tuhan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Lihat, ada sebuah nubuatan bahwa Tuhan sendiri akan mematahkan busur Elam. Busur adalah sebuah alat untuk melepaskan, yaitu sekalian anak panah. Dan busur adalah sebuah alat untuk peperangan. Lihat, dikatakan oleh nubuatan Nabi Yeremia, aku Tuhan akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Bukan hanya, saudaraku, sebagian kekuatan, tapi di intinya. Dan Anda tahu, saudara sekalian, nanti kita akan belajar bahwa ini, saudaraku, sebentar lagi akan dikenapi. Lihat ayat yang ke-36. Aku Tuhan akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka, menyerahkan orang Elam, orang Irak, atau orang Persia, ke segala mata angin itu. Lihat, akan ada, saudaraku, sebuah angin dari keempat penjuru langit. Dan ini bisa ditafsirkan akan ada yang namanya gempa bumi besar yang melanda Elam, yang melanda, saudara sekalian, pusat nuklir yang ada di Iran. Atau juga ternyata Israel atau Amerika yang akhirnya saudaraku menyerang. Nah, tetapi ayat ini mengatakan bahwa dan akan menyerahkan mereka, menyerahkan rakyat Iran ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa
yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Artinya negara-negara di sekitar saudaraku Iran, mereka akan menerima para pengungsi-pengungsi, para penduduk Iran. Ini yang dinubuatkan oleh Alkitab. Lihat ayat 37. Dikatakan, aku akan membuat Elam atau Iran atau Persia terkejut di depan mata para musuhnya. Terkejut, mereka kaget, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Ya, aku Tuhan akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Gara-gara Elam atau Iran atau Persia memusuhi, berperang melawan Israel, Tuhan akan mendatangkan malapetaka, yakni murka Tuhan yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan atau dijabarkan oleh seorang pendeta tadi terkait nubuatan yang ada dalam Alkitab tentang negara Iran, yang juga di mana dulunya dia Persia, ada Elam, dan sekarang bersatu menjadi negara Iran. Nah, teman-teman, ini merupakan musuh bebuyutan Israel yang dari dulu bahkan sampai sekarang, dan itu sudah dinubuatkan bagaimana Allah mematahkan busur atau anak panah dari negara Iran ini. Dan kita tahu kemarin ya ketika Iran itu meluncurkan 300 roket lebih, tapi itu sama sekali tidak memakan korban jiwa ya, bahkan tidak ada terjadi kerusakan atau kehancuran di kota Israel ketika Iran meluncurkan roketnya atau rudalnya. Nah, teman-teman, itu terbukti ya bagaimana Allah membela bangsa Israel dari dulu sampai sekarang. Sejak nubuatan para nabi, bagaimana Allah memelihara bangsa pilihannya, sekalipun zaman sekarang sudah zaman teknologi, tetapi kita percaya bahwa Israel tetap ada dalam pemeliharaan Allah, karena Israel itu adalah hamba Allah sendiri. Seperti yang tertera di dalam Yesaya 41, itu sudah menceritakan bagaimana musuh-musuh Israel yang menentang Israel, yang melawan Israel, dan itu akan dibinasakan dan mereka mendapat malu. Nah, terbukti teman-teman ya ketika apa yang dilakukan Iran ketika mereka menyerang secara terbuka Israel dengan meluncurkan 300 rudal atau roket, tetapi tidak ada terjadi sesuatu apapun ketika mereka meluncurkan itu. Nah, artinya bahwa setelah kejadian itu, itulah yang kita dengarkan berita Presiden Iran dan juga Menteri Luar Negeri Iran itu tewas di helikopter yang telah jatuh. Nah, apa artinya teman-teman? Bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lelap menjaga Israel. Karena ketika mereka menyerang Israel, melawan Israel, memusuhi Israel, mengutuk Israel, maka apa yang terjadi? Allah yang berhadapan dengan musuh-musuh Israel. Maka kalau Allah yang sudah berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel itu sendiri, maka siap-siap akan mendapat malapetaka, dan itu sudah ada nubuatannya seperti yang disampaikan oleh pendeta tadi. Allah akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Nah, teman-teman, terbukti kebenaran Alkitab itu. Terbukti nubuatan para nabi. Apa yang disampaikan oleh firman Allah, ya dan amin. Terjadi, teman-teman.